sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, ditambah lafaz salamnya, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Mudah-mudahanlah kita semua mendapatkan pertolongan syafaat Rasulullah, itu berguna baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah, semua yang terjadi adalah sudah ditulis sebelum kejadian itu. Allah mengetahui dan Allah memberikan pelajaran kepada siapa yang ingin mengambil pelajaran dari kejadian-kejadian. Kalau kita melihat fenomena bahwasanya di akhir-akhir tahun banyaknya terjadi musibah bencana alam, itu pertama memang Allah sudah mentakdirkan terjadinya pada akhir-akhir tahun. Yang kedua, yang saya katakan tadi, ada pelajaran daripada kejadian yang sudah Allah takdirkan. Makanya di dalam surat Al-Anfal ayat 33 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana Allahu li'u'adzibahum wa anta fihim. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan Allah tidak akan untuk mengazab mereka. Ini turunnya waktu Nabi Muhammad ada. Siapa mereka? Orang-orang yang kafir, baik kafir Quraisy atau ahli kitab Yahudi, Nasrani. Wa anta fihim, selama engkau wahai Muhammad ada di tengah-tengah mereka. Makanya ketika Nabi Muhammad ada, tidak terjadi gempa di Mekah. Ketika Nabi Muhammad ada, tidak juga terjadi musibah-musibah besar di Madinah. Bahkan pernah suatu saat di zamannya Umar bin Abdul Aziz terjadilah gempa sekali di Madinah itu. Umar bin Abdul Aziz ini adalah cicitnya Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab punya anak, nikah dengan seorang wanita yang jujur, solehah. Kemudian mereka punya anak. Kemudian cucu mereka adalah Umar bin Abdul Aziz ini. Dan menjadi pemimpin Islam, Amirul Mukminin juga. Gempalah Madinah. Umar bin Abdul Aziz bukan orang yang berbuat kemungkaran. Dia tidak berjudi, dia tidak korupsi. Walaupun ada kesempatan kalau jadi pejabat. Dia adil. Orang-orang miskin dapat makan. Semua yang kesusahan dibantunya. Bahkan ketika naik jabatan disuruhnya istrinya untuk merelakan hartanya. Akhirnya istrinya pun alhamdulillah mendukung visi suami, menjual sebagian hartanya untuk umat. Mereka hidup sederhana saja.
Ketika itu datang gempa. Lalu Umar memegang tanah, ibaratnya mengetuk bumi. Wahai bumi, afala ta'dilu alaika, apakah saya tidak adil selama saya ada di atas bumi ini? Setelah itu gempa pun berhenti langsung, setelah dipegang oleh Umar bin Abdul Aziz. Begitulah orang yang memiliki ilmu kepada Allah, tauhid, lalu dia pun mengamalkan kebaikan atau orangnya soleh. Pejabat lagi. Jadi pentingnya kita mencetak generasi anak-anak kita. Cetaklah anak kita ini jadi anak yang belajar ilmu Allah, lalu dia amalkan. Jangan dia terpengaruh oleh keadaan sekitar. Orang berjudi, dia berjudi online. Orang narkoba, dia juga narkoba. Jangan. Karena anak kita yang berilmu tadi dan dia soleh tadi, itu bisa menjadi pasak bumi. Allah tidak akan turunkan bencana alam, insya-Allah, kalau ada orang soleh di dalam wilayah itu. Di Pekanbaru, alhamdulillah, palingan cuman asap-asap aja. Kalau bencana alam kita lihat dari dulu, insya-Allah tidak ada banjir yang besar-besar, puting beliung yang besar-besar. Pokoknya sekitar Riau lah, alhamdulillah aman. Ini mungkin di Riau kita ini yang dikepit oleh Sumatera Utara, Sumbar, Jambi, Aceh, yang semuanya kena. Bahkan dulu pernah juga di Palembang, Lampung. Kita Riau ini mungkin masih ada, bahkan mungkin ada juga banyak orang yang alim kepada Allah, lalu dia juga soleh, sehingga Allah tidak menjatuhkan bala bencana ke Riau ini. Itu gunanya kita mendidik anak kita tuh. Karena kalau udah kena bencana tuh semua kena. Mau orang baik pun kena. Diibaratkan kalau kita pergi ingin menebang pohon rambutan, lalu kita kena gigit serangga mata kita, karena ngamuk, tentu satu rambutan itu kita bakar. Padahal yang gigit cuma satu. Janganlah seperti itu, gara-gara orang-orang yang bermaksiat di tempat itu, lalu digempakan Allah tempat itu. Karena banyak penzina di situ, tidak ada yang melarangnya menzina di situ. Gonceng-goncengan anak perempuan laki-laki, seperti suami istri, tidak ada yang melarang ayahnya. Ulama di situ tidak melarang, lalu dijatuhkan gempa. Jangan sampai kayak gitu. Karena yang kena bukan hanya orang itu yang bermaksiat, kita pun yang ke masjid kena. Itu saya ibaratkan, digigit satu serangga mata kita, satu pohon kita bakar, akhirnya semua serangga mati. Sebelum terjadi banyak yang rugi-rugi itu, maka sama-sama kita cetak generasi-generasi ilmu yang juga soleh. Amanlah kita dari bencana. Seperti Nabi Muhammad tadi saya bilang, tidak ada bencana ketika ada Muhammad di dalamnya. Lalu setelah Nabi Muhammad meninggal, ayatnya masih nyambung. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidak azab mereka kalau mereka yastaghfirun, memohon ampun kepada Allah. Orang-orang yang cepat taubat, dia preman cepat taubatnya, dia pelawan orang tua cepat taubatnya, dia dah jarang ke masjid sekarang dah taubat. Itu insya Allah masih dijagalah alam kita ini dari bencana yang Allah bikin. Inilah yang bisa saya sampaikan. Perbanyak